Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita semua masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan sebaik mungkin, ya terutama dalam hal ibadah, yaitu menuntut ilmu, bersama-sama belajar untuk mencari ilmu. Nah, untuk anak-anakku, untuk hari ini hari Rabu kita akan belajar untuk tematik, ya, melanjutkan tema yang kemarin yaitu tema 3 pada subtema 1 pada mapel IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mapel PPKN, ya, mapel untuk SPDB, bahasa Indonesia dan juga IPA. Sekarang kita akan belajar tentang mapel untuk IPS. Nah, untuk anak-anakku semuanya yang ada buku paketnya, silakan dibuka pada halaman 21, ya. Yang di situ nanti mencakup di pembelajaran 3, yaitu tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nanti di pembelajaran 4 ada dengan lingkungan hidup. Nah, interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, ya. Interaksi manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi sosial dan yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan antar manusia yang terjadi, interaksi yang disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu apa? Yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Ya, kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, itu tidak bisa dengan sendiri, tapi ada bantuan atau memerlukan orang lain agar terpenuhi kebutuhannya. Ya, contohnya saja seperti ketika makan. Nah, kita nggak mungkin untuk sendiri, pasti ada yang nantinya kita butuhkan. Ya, jasa apa saja, jasa seorang petani, jasa seorang peternak, ya, jasa seorang nelayan, begitu juga jasa seorang pedagang. Oleh sebab itu manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, itu untuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah individu dengan individu, nah, seorang dengan seseorang. Yang kedua individu dengan kelompok, nah, individu dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Nah, apa saja contoh-contoh untuk individu dengan individu? Yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu. Nah, seperti berjabat tangan satu sama yang lain, ya. Jadi setiap individu dengan individu yang lain itu bisa berjabat tangan. Itu adalah interaksi sosial. Ibu menyuapi anaknya, nah, memberikan makan. Nah, ini juga termasuk individu seorang ibu dengan individu seorang anak, ya. Jadi setiap satu individu dengan individu yang lainnya. Dokter memeriksa pasien. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang jenis individu dengan individu. Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, seperti gambar ini, ya, guru menjelaskan materi pada muridnya. Nah, ketika di kelas guru akan berinteraksi pada murid-muridnya. Nah, ini artinya apa? Individu seorang guru akan berinteraksi dengan kelompok, yaitu siswa. Nah, ini pembina upacara menyampaikan amanat. Nah, saat upacara bendera anak-anak pas hari Senin, ya, ketika pembina itu menyampaikan amanat, dia berinteraksi sosial yaitu dengan kelompok, ya, kelompok siswa pada upacara
bendera. Nah, itu juga bisa menjadi contoh tentang interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya adalah dua tim sepak bola bertanding. Nah, ini adalah ada dua kelompok, kelompok sepak bola satu, kelompok sepak bola dua, terus bertanding. Nah, ini kan ada interaksi ya, interaksi di pertandingan tersebut. Yang kedua adalah pertunjukan marching band di depan para penonton. Nah, ini adalah suatu kelompok marching band yang nanti ditonton atau dihadiri oleh penonton atau kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, dua contoh ini termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, ada lagi misalkan diskusi, ya, diskusi antara mahasiswa dengan TNI misalkan. Nah, itu juga termasuk interaksi sosial jenis kelompok dengan kelompok. Kelompok mahasiswa berdiskusi dengan kelompok TNI. Nah, ya. Jadi dalam hal interaksi sosial ya, kita memerlukan suatu sikap. Nah, sikap ada dua sikap yang harus kita jaga pada saat kita berinteraksi dengan sesama ya, dengan orang lain. Yang pertama adalah sikap tenggang rasa. Apa sih sikap tenggang rasa itu? Yaitu sikap di mana ucapan, sikap dan perbuatan kita itu menjaga perasaan orang lain. Meskipun nanti karena adanya perbedaan dengan diri kita, ya. Jadi kita tidak boleh semena-mena, ya, istilahnya ngelokno atau menghina, ya, berbicara yang tidak baik, bersikap yang tidak sopan terhadap interaksi kita, yaitu saling menghina, ya, tidak boleh. Oleh sebab itu adanya rasa tenggang rasa, yaitu saling menjaga perasaan orang lain dengan perbedaan yang kita miliki. Yang kedua adalah toleransi. Nah, toleransi ini lebih kepada perbuatan yang menghargai perbedaan. Kalau tadi itu menjaga perasaan, ya, tenggang rasa, tapi kalau toleransi itu adalah menghargai perbedaan dengan orang lain, ya, meskipun nanti berbeda-beda, ya, kita tetap harus mempunyai sifat toleransi. Nah, dua sikap inilah yang harus dikembangkan dalam interaksi sosial nantinya. Dari dua sikap ini kita nanti akan bisa menghasilkan timbal balik dampak yang kita hadapi atau dampak yang kita miliki nanti. Yang pertama adalah akan terjadinya kerukunan yang terjaga. Nah, jadi kerukunan itu akan terjaga, bisa rukun, ya. Nah, yang kedua, aktivitas berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada kendala ketika kita beraktivitas, ya. Kita kemana saja itu tenang, lancar, karena memang kita mempunyai sikap yaitu tenggang rasa dan toleransi. Yang ketiga adalah adanya persatuan dan kesatuan akan semakin meningkat. Nah, saling ada persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, kehidupan kita terasa damai. Nah, ketenangan jiwa yang kita miliki nantinya. Nah, itulah yang dinamakan perlunya adanya sikap tenggang rasa dan toleransi dalam berinteraksi sosial, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan selanjutnya anak-anakku semuanya, kita akan membahas tentang interaksi dengan lingkungan hidup. Dibuka buku paketnya halaman 28 di pembelajaran 4. Nah, di situ ada interaksi manusia dengan lingkungan. Ya. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan alam, ya, yang terbentuk secara alami atau alamiah. Nah, pada lingkungan alami atau alam itu terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Apa sih komponen abiotik? Yaitu komponen di mana di lingkungan tersebut yang bukan makhluk hidup. Nah, segala sesuatu yang bukan makhluk hidup itu tergolong
ke dalam komponen abiotik. Sedangkan yang keterbalikannya adalah segala sesuatu benda yang hidup, yaitu makhluk hidup, tergolong biotik. Ya, jadi itu perbedaannya. Karena ada istilah A, ya di sini abiotik dan sini nggak ada A-nya, ya. Kalau A itu tidak, berarti tak hidup. Kalau biotik itu adalah hidup. Contohnya apa? Kalau abiotik itu banyak sekali. Air, batu, kayu, ya cahaya. Nah, ini adalah komponen-komponen alam yang tak hidup. Sedangkan yang hidup biotik contohnya adalah organisme, manusia, ya makhluk hidup itu, terus tumbuhan, hewan. Nah, 3 makhluk hidup itulah yang biasanya disebut dengan biotik. Nah, interaksi sosial dengan lingkungan hidup atau alam, ya kita bisa lihat ya banyak sekali interaksi sosial ketika kita berhadapan dengan lingkungan, yaitu alam, seperti petani teh yang sedang panen. Nah, ini kan ada istilahnya lingkungan alam yang dimanfaatkan oleh petani itu untuk memanen hasil sumber dayanya, yaitu teh. Ya, nah, sumber daya yang dihasilkan pada lahan pertaniannya. Nah, yang kedua adalah nelayan mencari ikan di laut. Nah, ini juga memanfaatkan sumber daya alam, yaitu secara kelautan. Ya, dan ada lagi mengambil kayu hasil hutan. Nah, secara teratur, artinya tebang pilih, ya dipilih kayunya yang pasti bisa diambil, ya bisa diambil sebagai apa? Sebagai interaksi hutan sebagai lingkungan alam dengan manusia, yaitu kita. Nah, oleh sebab itu inilah yang disebut dengan interaksi lingkungan hidup, yaitu alam. Nah, ada juga interaksi lingkungan alam abiotik dengan biotik, ya saling berketerkaitan, itu juga bisa. Misalkan contoh antara komponen abiotik dengan biotik, nah, misalkan adalah tanah, ya ada suhu dan curah hujan, itu kan komponen abiotik yang akan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Nah, tanaman itu kan merupakan komponen biotik, ya. Sehingga antara komponen abiotik dan biotik itu juga terjadi yang namanya interaksi, itu juga bisa, ya. Karena apa? Karena ada pengaruhnya. Nah, ya anak-anak, itu untuk materi hari ini, yaitu hari Rabu, tentang mapel IPS yang terkait dengan interaksi sosial. Ya, mulai dari awal interaksi sosial, terus terakhir ini, ya mungkin itu sedikit materi yang bisa Ustadz sampaikan untuk tematik di hari ini. Dan tematik untuk subtema 1 insya Allah sudah selesai. Tinggal anak-anak bisa dicoba untuk latihan-latihan soalnya yang ada pada halaman 45, ya 45 itu evaluasi 1. Silakan untuk dicoba mulai dari awal, ya PPKN, sampai pada akhir yaitu SPDB itu. Nah, semuanya sudah kita pelajari, tinggal bagaimana anak-anak menambah wawasan tentang pengetahuan, yaitu belajar mandiri, ya. Meskipun di rumah tetap semangat dalam belajarnya, tidak boleh lupa untuk selalu berdoa. Salam rindu untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.